innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak bisa keluar dari Ardut Tih ini, makanya Nabi Musa kemudian membuat negara berbasis kota di dalam Ardut Tih itu. Tetapi namanya negara itu pasti harus ada undang-undang yang mengaturnya. Dan ketika itu belum turun Taurat kepada Nabi Musa. Musa itu hanya mengandalkan suhuf. Makanya Allah mengatakan inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi masih mengandalkan suhuf, belum ada Taurat. Maka Musa meminta kepada Allah untuk dibuatkan undang-undang kepada Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Musa disuruh keluar dari Ardut Tih menuju Bukit Saina. Ketika itu Musa mengatakan kepada Harun, pimpin Bani Israel, aku tidak lama, hanya 40 malam saja. Berkat Nabi Musa. Ketika 40 malam ini, rupanya 10 hari sebelum kepulangan Nabi Musa, Bani Israel kufur. Kenapa kufur? Rupanya ada orang munafik di zaman itu yang membuat patung anak sapi namanya Samiri. Samiri inilah yang kemudian memurtadkan sebagian besar Bani Israel. Karena ketika Bani Israel ini dari Mesir melintasi Laut Merah itu, sebagian mereka merasa terbebani dengan emas-emasnya, karena sebagian emas itu adalah emasnya milik kaum Kibti. Sebagian mereka upah tapi belum bekerja, ada yang juga yang pinjam, dan itu diharamkan dalam syariat Nabi Musa, sehingga mereka membuang emas-emas di lautan. Lah Samiri ini berjalan di belakang, dia kutip emas-emas itu. Makanya dari emas-emas itulah akhirnya Samiri membuat patung sapi. Dan Samiri ini ketika itu sangat dekat jaraknya dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa tiba-tiba di sampingnya ada orang yang berbaju putih, tiba-tiba memerintahkan sesuatu, kaget Samiri. Kenapa pula Nabi Musa diperintah-perintah orang? Nabi Musa, Samiri sudah mulai curiga ini, jangan-jangan itu malaikat. Ya, memang itu malaikat Jibril. Ketika Nabi Musa hendak memukulkan lautnya supaya rapat, kata Jibril, tunggu dulu, sampai Fir'aun di tengah lautan. Baru setelah kemudian Fir'aun di tengah-tengah, kata Jibril, pukulkan sekarang. Baru dipukulkan, rapatlah lautan, tenggelamlah Fir'aun. Musa ini memperhatikan orang yang berbaju putih itu. Ketika orang berbaju putih dinaik kuda putih, diperhatikan tempat pijakannya. Setiap dia memijak, diambil pasirnya, memijak, diambil pasirnya. Dan ingat bahwa simbol kematian itu kambing dan simbol kehidupan itu kuda. Makanya ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga dan penduduk neraka itu masuk ke neraka, maka ji'a bil maut, didatangkan kematian dalam bentuk kambing gibas, kemudian disembelih oleh Allah, kemudian diserukan kepada penduduk sorga, la mautalakum khuludun la mautalakum, dan disuruhkan kepada penduduk neraka juga khuludun la mautalakum. Di sini Allah simbolkan kematian dengan kambing gibas. Maka simbol kehidupan adalah kudanya Jibril. Makanya ketika Samiri kemudian membuat patung anak sapi itu, kemudian dimasukkan tuh pasir bekas pijakan kaki kuda Jibril ke mulut patung anak sapi itu. Tiba-tiba lahu khuar, mengeluarkan suara, hidup tapi bisa bergerak, tidak bisa bergerak tetapi bisa bersuara. Dari situ kata Samiri kepada Bani Israel, lihat bagaimana Musa jauh-jauh ke Bukit Saina cari Tuhannya pada Tuhannya di sini. Maksudnya patung anak sapi. Dari situ akhirnya sebagian besar Bani Israel murtad. Musa diwahyukan Jibril tentang murtadnya Bani Israel, bergegas dia balik. Ketika dia balik betul-betul sudah murtad sebagian besar mereka. Maka dia marah kepada Harun, ditariknya janggutnya, ditariknya kepalanya, kemudian mengatakan, apakah engkau hendak memecah belah Bani Israel? Kata Harun, ya Musa, aku tidak seperti dirimu, kau kuat, Bani Israel takut, aku lemah, mereka mengancam hendak membunuhku, aku hanya bisa menasihati tapi tidak bisa melarang mereka. Akhirnya kemudian Musa pun memecahkan papan Taurat, kemudian mengumpulkan orang-orang yang murtad, kemudian mereka disuruh untuk bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan, faqtulu anfusakum, tobat kalian, kalian harus membunuh diri-diri kalian. Ketika itu mereka tidak mau.
Bagaimana membunuh diri-diri mereka dengan pisau-pisau gitu kan. Karena mereka tidak mau, maka Musa marah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkatnya bukit Tur di atas kepala mereka. Ketika bukit Tur di atas kepala mereka, Musa mengatakan, kalian mau bertobat atau bukit ini kami timpakan kepada kalian, mati juga. Ya. Akhirnya mereka memilih untuk mati bertobat, dan bukit Tur dikembalikan kepada asalnya. Mereka pun saling membunuh di antara mereka, dan itu bentuk tobatnya. Lihat bagaimana kedegilan Bani Israel, ditinggal 40 malam bisa kufur. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga peristiwa yang lain yang terjadi selama perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika orang-orang ingin mendengar kalam Allah. Mereka meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, kami ingin mendengar bagaimana Tuhanmu bicara denganmu. Karena Nabi Musa itu disebut kalimullah, Nabi yang suka berdialog dengan Allah. Akhirnya Nabi Musa kabulkan, ayo, tapi ikut saya ke Bukit Saina. Akhirnya Musa pun berangkat duluan, dan mereka belakangan. Sesampainya Nabi Musa di Bukit Saina itu, Nabi Musa berdialog dengan Allah. Suaranya terdengar, karena ketika itu banyak kabut. Suaranya terdengar oleh Bani Israel yang ada di belakangnya. Jadi sengaja Allah memperdengarkan suaranya kepada Nabi Musa dan kepada Bani Israel, 70 pilihan Bani Israel yang ikut di belakangnya. Tapi karena ada terhalang kabut, mereka hanya bisa mendengar dialognya Musa dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Setelah kabut itu hilang, akhirnya mereka pun masih kurang yakin. Sampai-sampai mereka mengancam Nabi Musa dan mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami belum yakin sampai kami melihat Tuhanmu. Padahal awalnya mereka minta diperdengarkan suara Allah, sekarang minta pula diperlihatkan. Kurang ajar tidak tuh? Apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan, fa akhadathhumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Allah kirim petir sehingga mereka semua mati. Setelah kemudian mereka mati, Allah hidupkan kembali. Baru mereka sadar bahwa permintaan itu mustahil. Bagaimana mungkin Allah bisa dilihat? Tapi lihat bagaimana degilnya Bani Israel kepada nabinya, sampai sedemikian rupa mereka meminta permintaan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bukan itu saja. Nabi Musa itu punya kebiasaan kalau mandi sendiri, tapi kalau Bani Israel mandi itu bareng-bareng di sungai. Sama dengan orang kampung ya, zaman dulu itu kalau mandi kan rame-rame itu di sungai. Sehingga mereka menuduh Nabi Musa itu punya cacat di badannya. Makanya Nabi SAW bersabda, yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthar min hadza fasabar. Sungguh Allah merahmati Nabi Musa, banyak kali ujian Nabi Musa itu, tapi dia sabar. Difitnah kehormatannya Bani Israel. Musa itu jangan-jangan badannya banyak penyakitnya, ada lepranya atau apa gitu ya. Jadi suatu ketika Nabi Musa mandi, mandi di sini, mungkin Bani Israel sebelah sana begitu ya. Dia letakkan pakaian di atas batu. Rupanya batu ini tiba-tiba hidup berjalan. Nabi Musa kebingungan karena pakaiannya di atas batu tuh. Batunya berjalan, dikejar sama Nabi Musa. Rupanya batu itu melewati Bani Israel yang sedang mandi. Maka Bani Israel melihat Nabi Musa yang sedang telanjang mengejar-ngejar batu. Mereka baru melihat, demi Allah tidak ada badan yang lebih indah dibandingkan sosok Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Baru mereka sadar bahwa apa yang mereka tuduhkan tidak benar. Lihat, sampai mereka mencacati kehormatan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian juga sebelumnya Harun alaihi salatu wassalam meninggal dunia di negeri Ti, maka 40 tahun setelahnya datang generasi kedua, generasi terbaru dan pemimpin yang baru, Yusha ibn Nun, dan berhasil masuk ke negeri Ariha dan mengalahkan Ardu Kan'an sampai menguasai Baitul Maqdis. Ketika
Nabi Yusha ibn Nun meminta kepada Bani Israel untuk masuk dengan cara ruku, menundukkan pandangan sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengucapkan hittah. Hittah itu artinya, ya Allah ampuni dosaku. Apa yang terjadi? Mereka tidak mau menundukkan pandangan, justru mereka berjalan dengan cara berbalik, mundur begitu. Kan menghina namanya. Bukan hanya itu saja, disuruh mengucapkan hittah malah hintah. Kalau hittah itu, ya Allah saya minta ampun dari dosa-dosaku. Kalau hintah itu, ya Allah berikan makanan kepadaku. Bayangkan, orang suruh minta ampun malah minta makan. Nah, inilah Bani Israel. Semua nabi yang dikirim ditentang dia. Makanya wajar kalau Allah mengatakan fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian kalian ada yang mendustakan para nabi, sebagian kalian ada yang membunuh para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika kemudian Yusha ibn Nun meninggal dunia, kemudian Palestina ini dikuasai oleh Jalut. Akhirnya mereka meminta kepada nabi yang terakhir, nabi yang memimpin mereka namanya Samuel. Itu nabi terakhir itu, yang memimpin Bani Israel di masa hukum Qudot namanya. Mereka datang kepada Nabi Samuel dan mengatakan, ya Nabi Allah, kami sudah bosan dipimpin para nabi, kami ingin dipimpin para raja, biar kami bisa jaya kembali, tolong pilihkan raja untuk kami. Akhirnya Nabi Samuel ini memilihkan Tolut. Tolut tidak orang miskin, la mala wa raja, tidak punya harta, tidak punya kehormatan. Sudah dipilihkan seorang nabi, tidak mungkinlah nabi memilih sembarang. Mereka mengatakan, ya Nabi Allah, kenapa mesti Tolut? Kenapa nggak ada orang lain? Raja itu kan harusnya kuat, harusnya punya kecerdasan, harusnya punya harta yang banyak. Ini siapa Tolut ini? Kami tidak kenal dia. Tapi kemudian Samuel mengatakan, Tolut ini dilebihkan oleh Allah, dia pilihan Allah. Kemudian dilebihkan tenaganya, dilebihkan kecerdasannya. Memang tidak ada hartanya, tapi alamat bahwa dia akan menjadi raja kalian, nanti tabut akan sampai kepadanya. Karena tabut itu kan dicuri oleh orang Jalut, dan tabut ini adalah barang yang sangat diberkahi. Makanya Nabi Musa kalau perang itu selalu membawa tabut, dan kalau bawa tabut pasti menang. Lah tabut itu dicuri, makanya mereka lemah. Tiba-tiba betul Allah mengirim malaikat membawa tabut, dilayangkan di langit, persis diletakkan di depan Tolut. Baru mereka yakin Tolut raja mereka. Berangkatlah mereka jihad. Tolut membuat aturan di sini. Kalau kalian ingin perang bersama saya, nanti akan melewati sungai syariah. Di sungai syariah ini kalian tidak boleh minum banyak kecuali hanya satu tegukan saja. Kalau tidak, kalian tidak berhak menjadi pasukanku. Berangkatlah sampai di sungai syariah itu. Rupanya karena mereka sudah berjalan lama lewat padang pasir, lembah, gunung, bukit, haus juga mereka. Ketika melihat air, banyak pula mereka minum, hanya sedikit yang meminum satu tegukan itu. Ada yang mengatakan jumlah mereka dari 80.000, sisanya hanya 4.000 yang ikut Tolut. Yang 4.000 ini pun ketika kemudian melihat tentara Jalut yang besar-besar, yang banyak pasukannya, ciut juga. Akhirnya sebagian mereka lari tunggang langgang dan hanya tersisa 314 orang. Bayangkan, tinggal 314 orang aja, persis seperti tentara Badar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari sinilah akhirnya Allah menangkan dengan terbunuhnya Jalut di tangan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, yang kemudian tampuk kepemimpinan jatuh kepada anaknya lagi namanya Nabi Allah Sulaiman. Dan ini kerajaan Bani Israel terkuat sepanjang sejarah, di mana Nabi Sulaiman memimpin kerajaan Bani Israel yang sangat kuat dan luar biasa. Ma'asyiral muslimin, ini sejarah kelam bangsa Yahudi zaman lampau sebelum kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat beberapa akhlak orang-orang Yahudi, dan berkaitan dengan zaman sebelum diutusnya Rasul, zaman di masa kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di zaman setelahnya. Bagaimana akhlak mereka? Yang pertama, catatan hitam orang-orang Yahudi, dan itu tercantum semua dalam Al-Quran.
orang Yahudi itu syiddatul adawati lil mu'minin. Mereka sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Dan itu diisyaratkan dalam surah Al-Maidah 82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Waktu firman muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di zaman kerajaan Ashabul Ukhdud. Siapa rajanya Ashabul Ukhdud itu? Yaman, ada satu daerah namanya Najran. Rajanya Yahudi, namanya Dzunwas. Dzunwas inilah yang kemudian memaksakan orang-orang Nasrani Najran untuk masuk agama Yahudi. Kalau tidak mereka disiksa. Sampai akhir cerita, akhirnya turun surah Al-Buruj, di mana Dzunwas raja Najran ini membakar orang-orang yang beriman sebanyak 20.000. Lihat kekejaman orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman. Raja Dzunwas membakar 20.000 orang-orang yang beriman, sehingga Allah gambarkan wa ma naqam minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di zaman Rasul ada orang Yahudi namanya Syath ibn Qais. Syath ibn Qais, ini orang Yahudi ini yang menyulut hampir berperang orang-orang Khazraj dan juga Aus. Jadi orang-orang Khazraj dan Aus ini suatu ketika sedang duduk-duduk. Dulu kan bermusuhan nih, Khazraj dan Aus ini perang terus tuh. Tiba-tiba setelah keduanya masuk Islam, baik pula keduanya, saling berjabat tangan, saling berpelukan, saling bersaudara gitu. Lah orang-orang Yahudi tidak sedap melihat pemandangan seperti itu. Jadi datanglah Syath ibn Qais Yahudi ini, kemudian ikut duduk-duduk pula di tempat orang-orang Ansar ini, Khazraj dan Aus sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba kemudian dia menceritakan tentang sejarah lama permusuhan dua kabilah ini. Karena asiknya bicara, terpancinglah orang-orang Khazraj dan Aus ini, terpancing keduanya. Karena terpancing itulah akhirnya hampir kemudian keduanya berperang, sehingga dia mengatakan as-silahu silah, as-silahu silah. Ya. Tetapi kemudian sampailah perkara ini kepada Nabi SAW. Datang Rasul, kemudian kata Nabi SAW, atad'unal jahiliyata wa ana baina adhurikum. Kenapa kalian bawa-bawa tradisi jahiliyah sementara aku berada di depan kalian? Lihat bagaimana orang Yahudi itu ngompor-ngompori supaya sesama kaum muslimin itu berperang, dan itu bentuk permusuhan yang luar biasa. Bahkan diceritakan oleh Ummul Mukminin Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab yang belakangan menjadi istri Nabi. Safiyah ini bapaknya seorang raja, bapaknya seorang pemimpin kabilah, dan dia Yahudi bapaknya itu. Lah, Safiyah menceritakan dalam sebuah riwayat, saya ini anak yang paling dicintai bapakku dan juga paman-pamanku, namanya Abi Yasir. Nah, suatu ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ini bapaknya Safiyah ini dengan pamannya Abu Yasir ini mendengar, kemudian coba melihat nasabnya. Rupanya Nabi yang diutus bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Pulang mereka lemes, nggak ada tenaga. Rupanya salah perkiraan kita. Harusnya Nabi itu kan dari Bani Israel, kenapa pula orang Arab jadi Nabi katanya. Akhirnya kemudian keduanya saling berdialog. Yang satu mengatakan ahuwa, apakah memang benar dia Nabi? Apakah dia benar memang Nabi? Maka kata satunya mengatakan na'am wallah, ya mungkin juga dia Nabi. Kemudian yang satunya mengatakan ata'rifuhu wa tuthbituhu, apakah engkau mengenalnya dan yakin? Dia mengatakan ya. Fama fi nafsika minhu, bagaimana pendapatmu sekarang ini? Rupanya Nabi bukan dari orang Arab tapi dari Bani Israel ini.
Maka salah satunya mengatakan, adawatuhu wallahi ma bakit. Kami tidak terima, kami akan tetap bermusuhan selama nyawa di kandung badan. Mereka tidak ridho. Lihat, ya, orang Yahudi itu tidak akan ridho. Selamanya mereka akan membuat permusuhan kepada orang-orang yang beriman. Memang begitu tugas mereka. Sudah dicatat di hati-hati mereka kedengkian dan hasad kepada orang-orang yang beriman. Bahkan mereka, orang-orang Yahudi itu sengaja membantu orang-orang musyrik Arab untuk menghina Rasulullah. Ketika orang-orang musyrik Arab ini datang ke Madinah, ketika itu disebut Yathrib, mereka menceritakan dan mengatakan, kalian kan ahli kitab, di negeri kami ada orang ngaku nabi nih. Bagaimana caranya saya melumpuhkan mereka, melumpuhkan dia, mendustakan dia, bagaimana caranya? Lihat, orang Yahudi bersekongkol dengan orang-orang musyrik ini dan mengatakan gini saja, tanyakan kepada dia 3 perkara. Kalau dia sanggup menjawab, dia memang seorang nabi. Tapi kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Wow, bahagia orang-orang musyrik itu dan mengatakan 3 soalan itu apa? Kemudian orang Yahudi mengajari, tanyakan kepadanya tentang fityatun zahabu fi dahril awal. Kaifa khabaruhum? Tentang seorang anak muda yang raja yang pergi ke sana kemari dalam rangka berdakwah kepada Allah, bagaimana kabarnya? Kemudian yang kedua juga tentang seorang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua yang kabarnya sangat menakjubkan, bagaimana kondisinya? Termasuk juga soal ruh, tanyakan coba. Subhanallah ikhwan. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik bahagia dengan 3 soalan ini, karena pasti si Muhammad tidak mungkin bisa jawab. Lihat, mereka diberikan amunisi orang-orang Yahudi. Ketika datang ke Mekah, mereka mengatakan, ya Muhammad, jawablah 3 soalan kami. Kalau kau bisa menjawab, kami beriman. Kalau tidak bisa menjawab, kudustakan kenabianmu. Rasul senang mendengar hal itu, karena Rasul yakin Jibril akan memberitahu jawabannya. Tapi kesalahan Rasul tidak mengucapkan insya Allah. Lupa dia mengucapkan insya Allah. Harusnya Rasul mengatakan, ya besok saya jawab insya Allah. Tapi Nabi SAW kemudian lupa mengucapkan insya Allah. 1 hari Jibril tidak turun, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, hampir 1 bulan. Orang-orang pun mulai mencemooh Nabi SAW. Sampai akhirnya Jibril turun memberikan tahu jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita lihat bahwa bagaimana upaya pembunuhan, permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai dilakukan dengan cara upaya pembunuhan. Mereka datang kepada seorang penyihir handal di zaman itu, namanya Labid bin Asam, untuk menyihir Rasul. Berhasil. Makanya salah satu penyebab asbab nuzulnya Muawwidhataini itu dalam kisahnya Labid ibn Asam mencuri sisir Rasul. Di situ ada lilitan-lilitan rambut Rasul. Dengan sebab bukhul itulah akhirnya Labid bin Asam berhasil menyihir Rasul. Ada yang mengatakan 6 bulan Rasul terkena sihir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sepulangnya Rasul dari Khaybar, Rasul diracun oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Harith, wanita Yahudi, dan berhasil memakan sedikit racun yang dihidangkan dalam paha kambing itu. Dengan sebab itulah setelah bertahun-tahun dari peristiwa Khaybar, Nabi SAW baru bisa merasakan racunnya sehingga kepayahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah permusuhan orang-orang Yahudi sejak zaman Rasul sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian yang kedua, akhlak buruk mereka adalah qatlul anbiya'i war rusul. Mereka berusaha membunuh para nabi dan para rasul sejak zaman dulu. Bahkan disebutkan oleh para ulama sejarah, nabi-nabi yang dibunuh Bani Israel, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, annal yahuda fi yaumin wahid qatalu sab'ina nabiyan. Pernah Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu, dalam 1 hari dia bunuh 70 nabi. Dalam 1 hari 70 nabi dibunuh. Subhanallah, heran sekali. Dan itu di zaman Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Bahkan masih kata-kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bal qatalu asyra alaf nabi. Bahkan
Setiap hari ada saja nabi yang dibunuh, sampai jumlah mereka 10.000 nabi. 10.000 nabi dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Lah di antara nabi-nabi yang dibunuh itu yang sangat masyhurlah kisahnya Nabi Yahya, dibunuh oleh orang-orang Yahudi dengan cara dipenggal kepalanya. Kemudian Nabi Zakaria digergaji ketika disembunyi dalam pohon, juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kemudian juga upaya pembunuhan kepada Isa bin Maryam, tapi Allah angkat Isa ke langit sehingga tidak jadi dibunuh, karena Isa salah satu ulul azmi minar rusul, dan Rasul bukan Nabi, sehingga tidak ada Rasul yang dibunuh. Kemudian juga di antara Nabi yang dibunuh adalah Yusa ibn Nun. Yusa ibn Nun dibunuh oleh orang Yahudi. Upaya pembunuhan. Tidak dibunuh, tapi ada upaya pembunuhan ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Dituduh orang-orang Yahudi bahwa yang membunuh Nabi Musa itu Nabi Yusa. Bayangkan, dia dituduh membunuh Nabi Musa. Sampai geram Bani Israel ini dan hendak membunuh Nabi Yusa. Tapi setelah kemudian jelas bahwa dia bukan pembunuhnya, tapi Nabi Musa memang sudah ajalnya datang, akhirnya kemudian tidak jadi. Kemudian juga ada nabi namanya Nabi Sya'iyah. Salah satu Sya'iyah ibn Amis, Sya'iyah ibn Amsiyah, dari nabi-nabi Bani Israel, itu pun dibunuh oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi Armiyah juga itu dibunuh oleh orang Yahudi, termasuk Nabi Daniel. Nabi Daniel juga dibunuh orang-orang Yahudi di Mesir. Kemudian juga Nabi Hazkiel dibunuh. Kemudian juga Nabi Amus dibunuh. Bahkan saya katakan upaya pembunuhan pun terjadi kepada para nabi, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali nabi-nabi yang dibunuh, sampai Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, yaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak dibenarkan. Dan itu sifat yang buruk bagi orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, tahrifut Taurat. Mereka suka merubah-rubah Taurat. Dan itu difirmankan dalam surah Al-Baqarah 75, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai kaum muslimin sangat mengharap mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubah-ubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui? Itulah kebiasaan orang Yahudi merubah kitab-kitab suci. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak tentang akhlak-akhlak orang Yahudi, masa kelam dan gelap orang-orang Yahudi, karena waktu juga yang sangat sedikit. Insyaallah kita akan lanjutkan di lain kesempatan, melanjutkan tentang sejarah hitam dan kelamnya bangsa Yahudi dari zaman ke zaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.